Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih. Peluncuran dilakukan di Klaten, Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Presiden 80.000 koperasi desa merah putih resmi diluncurkan hari ini di seluruh Indonesia. Koperasi memiliki konsep gotong royong. Presiden Prabowo hadir langsung dalam peluncuran Kopdes Merah Putih. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah jajaran kabinet merah putih. Tak hanya itu, acara ini juga dihadiri secara online oleh para pemimpin daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Di acara ini, lagi-lagi Presiden Prabowo mensoroti tindakan serakah para koruptor, bahkan memberi istilah baru yaitu serakah nomics. Sampaikan adalah pengusaha-pengusaha yang serakah. Kita perlu pengusaha. Saya pengusaha sebelum saya masuk politik. Tapi ini sudah bukan pengusaha yang benar. Ini bukan bisnis. Ini bukan entrepreneurship. Ini adalah keserakahan. Ini adalah serakah. Jadi ini bukan mazhab ekonomi lagi. Ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando, dan sebagainya. Ini bukan, ini tidak, ini lain. Ini saya beri nama serakah nomics. Ini adalah serakah nomics. Ini tidak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Saya sudah kasih warning berkali-kali sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang. Masa tega petani setengah mati, rakyat kita masih banyak susah. Ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu namanya adalah mengisap darahnya rakyat. Itu adalah menurut saya parasit, mengisap darah. Vampir ekonomi. Dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo mengecam munculnya kasus beras oplosan yang mengemuka beberapa waktu terakhir. Kita simak pernyataan Presiden. Mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. 2 triliun per bulan. Sudah kita terapkan begitu saya keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi. Mereka langsung beli 6.500. Oke, berhasil. Dapat laporan lagi, Pak. Harga 6.500 sudah, Pak. Harga dasar. Tapi jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium, dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, ini kan penipuan. Ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Ini pidana. Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima.
saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Berikutnya dalam Forum Finance Ministers and Central Bank Governors atau pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 ketiga di Afrika Selatan, Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi global yang lebih adil dalam mewujudkan ketahanan sektor keuangan secara bersama. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, melalui pendekatan pembiayaan inovatif, Indonesia mendorong penguatan sinergi lintas negara untuk agenda transformasi ekonomi global menuju pertumbuhan yang inklusif, berketahanan dan juga berkelanjutan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Di sisi lain, Sri Mulyani juga proaktif menjalani kerjasama multilateral bagi stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi global yang adil dan merata. But we are deeply concerned about the declining concessional resource available to African countries. The G20 must act not just as a forum of economic power, but as a partner in shared progress. At the heart of our approach is country ownership. Financing gap remain wide, but we are continue optimistic we will able to work together. Hujan deras yang turun terus-menerus di kota Ajmer, India, memicu banjir besar. Informasi selengkapnya usai jeda di Sindo Malam. Berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum tahu kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore.